Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 43 dari surat An-Nisa, yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci, yang baik. Usapkanlah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ayat 43 surat An-Nisa. Dari ayat yang telah dibacakan di atas, jelas bahwa Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman agar tidak mengerjakan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Di mana seseorang yang mabuk tidak menyadari apa yang dia katakan. Agar tidak mendekati agar tidak mendekati pelaksanaan sholat. Tempat-tempat pelaksanaan sholat, yaitu masjid, bagi orang-orang yang junub. Kecuali jika dia hanya lewat dari satu pintu ke pintu yang lain tanpa berdiam atau berhenti di dalamnya. Hukum tersebut berlaku sebelum pengharaman khamar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis yang telah disebutkan di dalam tafsir surat Al-Baqarah yang lalu, di mana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Ini adalah potongan kalimat dari ayat 219 dari surat Al-Baqarah. Hal tersebut karena sesungguhnya Nabi SAW membacakan ayat tersebut kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka dia pun berkata, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami berkaitan dengan khamr sejelas-jelasnya." Ketika ayat ini, yaitu ayat 42 surat An-Nisa tersebut turun, Nabi SAW kembali membacakannya kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka dia pun berkata, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami berkaitan dengan khamr sejelas-jelasnya." Maka mereka para sahabat tidak ada yang minum khamr ketika waktu-waktu sholat sampai turun ayat, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti? Ketika surat Al-Ma'idah ayat 90-91 ini turun, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, kami berhenti. Dulur-dulur iman, di dalam riwayat Abu Daud rahimahullah terdapat tambahan yang artinya dahulu bila sholat hendak didirikan, penyeru Rasulullah SAW menyerukan,
Jangan sekali-kali orang yang mabuk mendekati sholat. Lafaz dari kata-kata kalimat ini itu adalah lafaz dari Abu Dawud rahimahullah. Adapun para ulama rahimahullah menyebutkan berkaitan dengan sebab turunnya ayat itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim rahimahullah dan Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya ada 4 ayat turun yang berkaitan dengan diriku. Ada seseorang dari kalangan kaum Ansor membuat makanan, lalu dia mengundang beberapa orang dari kalangan kaum Muhajirin dan beberapa orang dari kalangan kaum Ansor. Lalu kami makan dan minum sampai kami semua mabuk. Lalu kami pun saling membangga-banggakan diri. Lalu ada seorang mengambil tukang rahan unta dan memukulnya ke hidung Sa'ad, sehingga hidung Sa'ad pun terberah karenanya. Peristiwa itu terjadi sebelum diharamkannya khamr. Lalu turunlah ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar lewat saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik dan suci. Sapukanlah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ini adalah surat terjemahan dari surat An-Nisa ayat 43. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan secara panjang lebar oleh Muslim dan Ahlu Sunan, kecuali Ibnu Majah rahimahullah. Sedangkan sebab yang lain, yaitu dari turunnya ayat tersebut, Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu membuatkan makanan untuk kami. Lalu dia mengundang kami makan dan memberi kami minuman yang terbuat dari khamr. Sehingga khamr itu pun mengambil kesadaran kami. Lalu datang waktu sholat dan mereka memajukan seseorang untuk menjadi imam. Ali berkata, lalu orang itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun man a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Maka Allah pun menurunkan ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar lewat saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik dan suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ini adalah ayat dari surah An-Nisa ayat 43. Dan hadis itu juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah. Dia berkata hadis tersebut adalah hasan sahih. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah juga meriwayatkannya dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya dia Abdurrahman dan satu orang lainnya minum khamar. Lalu Abdurrahman sholat mengimami mereka dengan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu dia pun rancu
atau kacau dalam membacanya. Maka turunan ayat yaitu surat An-Nisa ayat 43 yang telah kita bacakan tadi. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai rahimahullah. Adapun Ad-Daha rahimahullah berkata berkaitan dengan ayat tersebut, maksudnya ayat dari surat An-Nisa ayat 43, yang dimaksud dengan ayat itu bukanlah mabuk karena hamar. Jadi mabuk di situ menurut Ad-Daha rahimahullah bukan karena hamar, tetapi yang dimaksudkan mabuk di situ adalah karena mengantuk yang sangat berat. Artinya adanya rasa kantuk yang sangat sehingga membuat bacaannya tidak baik atau merancu atau kacau. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Jadi sebagai literal hadisnya adalah yang dimaksud dengan ayat itu bukanlah mabuk karena hamar, akan tetapi yang dimaksud adalah mabuk karena rasa ngantuk yang sangat. Selanjutnya Ibnu Jarir rahimahullah juga berkata, pendapat yang tepat bahwa yang dimaksud itu adalah mabuk minuman. Jadi maksudnya mabuk karena minuman. Dia, Ibnu Jarir dalam hal ini berkata, larangan itu tidaklah diarahkan kepada mabuk yang tidak dapat memahami pembicaraan. Karena itu hukumnya seperti hukum orang gila. Akan tetapi larangan itu hanyalah diarahkan kepada orang yang mabuk yang masih dapat memahami taklif. Dulur-dulur iman, itulah kesimpulan yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Dan itu telah disebutkan oleh banyak orang dari kalangan ulama usul, yaitu bahwa pembicaraan yang mengandung perintah atau larangan hanya diarahkan kepada orang yang dapat memahami perkataan, bukan kepada orang yang mabuk yang tidak dapat menyadari apa yang dikatakan kepadanya. Karena sesungguhnya pemahaman adalah syarat taklif. Bisa juga dimungkinkan bahwa yang dimaksudkan dengan larangan itu adalah sindiran untuk mabuk secara keseluruhan. Jadi maksudnya sindiran bagi mereka yang mabuk secara keseluruhan. Karena mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu pada malam dan siang hari. Sehingga orang yang minum khamar itu tidak akan dapat melaksanakan sholat pada waktu yang telah ditetapkan selamanya. Atas dasar itu, ayat tersebut menjadi seperti apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 102. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi maksud dari ayat ini adalah perintah kepada mereka agar bersiap siaga untuk menghadapi kematian di atas agama Islam dan terus-menerus melaksanakan ketaatan untuk kematian tersebut. Selanjutnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Maksud daripada kalimat dari ayat ini adalah sebagai definisi atau yang lebih tepat untuk orang yang mabuk, yaitu bahwa dia adalah orang yang tidak menyadari apa yang sedang dia ucapkan. Karena sesungguhnya orang yang mabuk itu akan rancu atau kacau dalam membaca Al-Quran dan tidak dapat mentadaburi dan khusyuk dalam membacanya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, artinya bila salah seorang dari kalian merasa ngantuk ketika dia sedang melaksanakan sholat, maka hendaklah dia keluar atau membatalkannya lalu tidur sampai dia menyadari apa yang dia ucapkan. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari
dan tidak oleh Muslim rahimahullah. Juga telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Dan di sebagian lafaz hadis tersebut, ya, di mana lafaz tersebut berbunyi, semoga dia pergi dan memohon ampun lalu mencela dirinya sendiri. Itu sebagai keterangan, itu tidak dapat tidak ditemukan lafaz tersebut dari hadis Anas radhiyallahu anhu, melainkan dia adalah penggalan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Dulur-dulur seiman, selanjutnya firman Allah yang artinya jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu saja atau lewat saja hingga kamu mandi. Ini adalah kalimat dari ayat 43 surat An-Nisa. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, janganlah kalian masuk ke dalam masjid ketika kalian sedang dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu saja atau lewat saja. Dia, Ibnu Abbas berkata, yaitu kamu hanyalah melintasinya saja dan janganlah kamu duduk atau berhenti di dalamnya. Selanjutnya Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata, asar yang semisal dengannya juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Anas, Sa'id bin Al-Musayyab, Mujahid, dan Qatadah radhiyallahu anhum. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir rahimahullah telah meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib rahimahullah berkaitan dengan firman Allah yang artinya jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekadar berlalu saja, yaitu ayat 43 dari surat An-Nisa. Maka untuk ayat 43 dari surat An-Nisa tersebut yang selanjutnya artinya sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan kaum Ansor yang pintu-pintu rumah mereka ada di dekat masjid. Dahulu mereka bila terkena junub, sedang mereka tidak memiliki air dan tidak dapat lewat kecuali lewat masjid tersebut. Maka itulah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu saja. Dulur-dulur seiman, kesahihan tafsir yang dikemukakan oleh Yazid bin Abi Habib rahimahullah itu juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda, tutuplah setiap pintu yang mengarah ke masjid kecuali pintunya Abu Bakar. Hal itu beliau SAW sabdakan pada akhir masa hayatnya, masa hidupnya, karena beliau tahu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu akan mengurusi urusan kaum muslimin setelah sepeninggalnya, dan dia akan sangat sering keluar masuk masjid untuk urusan-urusan yang penting berkaitan dengan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu beliau pun memerintahkan untuk menutup pintu-pintu yang mengarah ke masjid kecuali pintunya rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun ahli hadis yang meriwayatkan kecuali pintunya Ali sebagaimana yang tercantum di sebagian kitab-kitab sunan, maka itu adalah salah. Sedangkan yang benar adalah yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dulur-dulur seiman, dari ayat tersebut di atas banyak dari kalangan imam fikih berhujah bahwa orang yang junub diharamkan untuk berdiam diri atau stop di dalam masjid dan dia hanyalah diperbolehkan melewat saja atau melaluinya saja. Demikian halnya dengan wanita haid dan wanita nifas, hukumnya sama, hukumnya dengan orang junub. Akan tetapi sebagian dari mereka berkata, mereka berdua tetap dilarang
melalui masjid. Jadi tetap dilarang walaupun hanya lewat. Karena dikhawatirkan darahnya mengotori masjid. Di antara mereka juga ada yang berkata, jika masing-masing dari wanita haid dan wanita nifas merasa yakin tidak akan mengotori masjid saat melintasi masjid, maka mereka berdua boleh berjalan melintasi masjid. Maksudnya melintasi di dalam masjid. Namun jika tidak demikian, maksudnya tidak artinya dikhawatirkan bocor atau kececeran, maka tidak diperbolehkan melintasi masjid atau melewati di dalam ruangan masjid. Dulur-dulur iman, telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, tolong ambilkan untukku kain penutup kepala, maksudnya di sini kerudung, dari dalam masjid. Maka aku pun berkata kepada beliau, sesungguhnya aku sekarang sedang haid. Beliau pun bersabda kepadaku, sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa wanita haid boleh berjalan di dalam masjid. Dan hukum wanita nifas sama dengan hukum wanita haid tersebut. Dalam hal ini Ibnu Abi Hatim rahimahullah juga meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu berkaitan dengan firman Allah yang artinya jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu saja. Itu adalah kalimat dari ayat 43 surat An-Nisa. Maka Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah dia mendekati sholat kecuali dia seorang musafir yang terkena junub dan tidak mendapatkan air untuk mandi besar. Maka dia boleh sholat setelah bersuci dengan tayamum sampai mendapatkan air. Dalam hal ini Ibnu Abdul Hatim rahimahullah berkata, asar yang semisal juga telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam salah satu riwayatnya. Sa'id bin Jubair riwayatnya Sa'id bin Jubair dan Ad-Daha rahimahullah. Selanjutnya Ibnu Jarir rahimahullah juga telah meriwayatkan asar yang semakna dengannya dari Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Pendapat tersebut di atas dapat dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, yaitu Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasai dan Ibnu Majah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya debu yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 musim haji. Namun bila kamu telah mendapatkan air, maka basuhlah di kulitmu. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagimu. Selanjutnya Ibnu Jarir rahimahullah berkata, setelah dia meriwayatkan kedua pendapat tersebut, pendapat yang pertama adalah pendapat orang-orang yang mengatakan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar lewat saja. Itu sama dengan artinya ayat 43 dari surat An-Nisa. Ya, di mana maksudnya kecuali orang-orang yang hanya melintasi yang ada padanya atau hanya lewat, nah itu tidak apa-apa mereka melewati masjid. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjelaskan hukum musafir. Bila dia tidak mendapatkan air ketika dia mendapatkan junub, yaitu dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan. Jadi di sini perintahnya itu bila keadaan sakit atau dalam perjalanan maka mereka boleh tayamum. Dengan demikian dapat diketahui bahwa firman Allah Ta'ala
yang artinya jangan pula hampirin masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi, yaitu ayat 43 surat An-Nisa. Jika yang dimaksud dengannya adalah musafir, maka pengulangan penyebutan di dalam firman Allah Ta'ala, dan jika kamu sakit dan dalam perjalanan, yaitu surat Al-Maidah ayat 6, tidaklah memiliki makna atau maksud yang dipahami. Karena penyebutan tentang hukumnya telah lalu sebelum itu. Bila keadaannya memang demikian, maka tafsir ayat tersebut adalah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati atau menghampiri masjid-masjid untuk melaksanakan sholat di dalamnya ketika kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui dan menyadari apa yang kalian ucapkan. Dan jangan kalian mendekati atau menghampiri masjid dalam keadaan junub sampai kalian mandi terlebih dahulu, kecuali orang-orang yang melintasinya saja. Dia, Ibnu Jarir, berkata, adalah orang yang sekadar melintas atau menyeberang jalan. Darinya akan dikatakan, aku melewati jalan tersebut. Juga dikatakan, aku menyeberangi sungai. Juga dikatakan untuk unta yang kuat melakukan banyak dan safar, yaitu perjalanan yang jauh. Adalah unta yang banyak melakukan safari, lantaran dia kuat melakukan banyak safar. Sedangkan pendapat yang dipertahankan oleh Ibnu Jarir rahimahullah adalah pendapat jumhur ulama, dan itulah pendapat yang zahir dari ayat tersebut di atas, di mana seakan-akan Allah Ta'ala melarang melaksanakan sholat di dalam kondisi yang kurang, di mana bertentangan dengan tujuan asalnya, dan melarang masuk ke tempat sholat dalam kondisi yang kurang, yaitu kondisi junub yang berlawanan dengan sholat dan tempat sholat. Adapun firman Allah yang artinya hingga kamu mandi, ini adalah kalimat dari ayat 43. Itu maksudnya adalah dalil bagi pendapat yang dianut oleh 3 imam fikih, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i rahimahullah. Yaitu bahwa orang yang junub diharamkan berdiam diri dalam masjid sampai dia mandi atau bertayamum jika tidak mendapatkan air dan tidak mampu menggunakan air dengan cara yang semestinya. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah berpendapat, bila orang yang junub tersebut telah berwudu, maka dia diperbolehkan berdiam diri di masjid, lantaran asar yang dia dan Sa'id bin Mansur riwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanad sahih menurut persyaratan Muslim rahimahullah, yaitu bahwa dahulu para sahabat radhiyallahu anhum sering melakukan hal tersebut. Selanjutnya mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik dan suci. Ini adalah terjemahan dari ayat 43 surat An-Nisa. Di sini maksudnya, penyakit yang memubahkan untuk melakukan tayamum adalah penyakit yang dikhawatirkan dapat menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh atau cacat, atau memperlambat kesembuhan lantaran menggunakan air. Di antara para ulama ada yang membolehkan tayamum disebabkan penyakit apapun lantaran keumuman ayat tersebut. Sedangkan safar, perjalanan jauh, adalah perkara yang ma'ruf dan tidak ada perbedaan antara safar yang jauh dan safar yang dekat. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.